Assalamualaikum. Terima kasih ya sudah mampir di channel YouTube Bunda Zan Official. Kalau di video sebelumnya saya udah bahas bahan-bahan apa aja sih yang saya pakai untuk bikin donat. Nah, di video kali ini saya mau bahas bagaimana cara merounding adonan dan apa ya kira-kira penyebab donat itu bisa kopong. Karena di video saya sebelumnya itu banyak banget yang komen, udah coba resepnya itu udah oke, tapi kok kenapa beberapa donatnya ada yang kopong setelah selesai digoreng. Disclaimer dulu, saya bukan ahli dalam bidang donat, dan juga saya nggak pernah ikut kursus donat. Di sini saya pure hanya share pengalaman saya sebagai salah satu bakulan donat. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Setelah proses mixing adonan selesai, dan adonannya sudah kalis seperti ini, kemudian kita siapkan di sini timbangan. Ini penting banget untuk bunda yang memang mau jualan donat. Bisa menentukan ketepatan bahan-bahan yang digunakan dan juga berapa berat adonan yang akan kita jual. Selanjutnya kita siapkan alas kerja. Ini saya juga belinya online. Kurang lebih harganya sekitar 35.000 kalau nggak salah ya bun. Ini bermanfaat banget menurut saya, benar-benar membantu ketika kita sedang persiapan membuat donat. Kita baluri alasnya menggunakan minyak tipis-tipis aja. Kemudian kita bulat padatkan adonan yang tadi sudah di mixing, sudah kalis seperti ini. Selanjutnya kita siap untuk menimbang adonan. Dari 500 gram tepung terigu yang saya buat, resep yang biasa saya gunakan ini menghasilkan kurang lebih 916 sampai dengan 930 kurang lebih ya. Adonan besar seperti ini yang nantinya bisa kita bagi sesuai dengan berapa gram nih kita mau jualnya. Nah, ini jangan kita robek adonan kayak gini ya. Ini nanti rusak seratnya. Kalau udah rusak seratnya, nanti pas ngerounding itu susah untuk mulus. Nah, jadi usahakan untuk memotong adonannya itu kita menggunakan gunting ataupun scraper, alat khusus pemotong adonan gitu ya. Dan ini adonannya itu nggak perlu didiamkan terlebih dahulu bun. Jadi setelah kalis bisa langsung ditimbang seperti ini. Ini saya timbang beratnya 17 gram. Kalau yang 17 gram itu biasa saya jual isi 3 Rp5.000. Ada juga yang biasa saya titipkan ke warung, itu beratnya 18 gram. Kalau yang donat glaze di dalam kardus ukuran 21 kali 13 itu biasanya saya timbangnya 20 gram. Itu videonya udah lengkap ya di video-video saya sebelumnya, jenis-jenis dagangan yang udah saya share, yang biasa saya jual sehari-hari. Nah, ini kita lakukan dengan cepat. Kalau sudah semuanya selesai, saatnya kita masuk ke proses rounding. Biasanya saya dengan cara dilipat-lipat dan dicubit-cubit seperti ini. Ada juga teknik yang di roundingnya dengan cara diputar-putar di atas alas gitu ya. Nah, itu saya kurang mahir, nggak bisa. Pernah saya coba tapi itu kurang padat menurut saya. Jadi saya lebih enak pakai dengan cara seperti ini. Ini dilakukan dengan cepat, kemudian diletakkan kembali sesuai dengan urutannya, yang nantinya juga akan kita goreng sesuai urutannya ya bun. Ini tuh resep 500 gram, resep donat ekonomis yang biasa saya bikin. Resep andalan saya ini untuk adonan 17 gram itu kurang lebih menghasilkan 54 sampai dengan 55 pieces donat ukuran 17 gram. Kalau yang 17 gram itu termasuknya donat mini ya. Dijualnya juga di bawah Rp2.000. Jadi kalau untuk harga jual memang tergantung dari wilayah kita masing-masing. Berapa juga bahan-bahan modal yang kita keluarkan. Nah, ini adonannya harus padat kayak gini ya, permukaannya mulus. Dan kalau dirasa kurang padat bisa dicubit-cubit lagi kayak gini. Ini tuh kenapa harus cepet ngerjainnya, karena kita tuh lagi kejar-kejaran sama ragi bun. Jadi raginya itu kan udah mulai aktif ya. Nah, makanya itu kita harus benar-benar cepet ngerjainnya. Karena kalau udah raginya mengembang, adonannya itu mengembang, nanti kan banyak udara yang terperangkap ya. Jadi itu makin sulit nanti di roundingnya. Selain harus cepat, proses merounding ini juga harus padat dan permukaannya mulus. Karena kalau permukaannya nggak mulus atau roundingnya kurang padat, nanti hasil akhir donatnya itu akan banyak sekali menyerap minyak dan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah selesai semuanya di rounding, kemudian kita siapkan tepung terigu.
ini sebagai baluran donatnya ya, supaya nanti donatnya itu nggak nempel di alas. Kita baluri seluruh permukaannya, bagian atasnya juga dibaluri supaya nanti nggak nempel di plastik penutupnya. Ini saya siapkan juga kertas nasi yang bagian atasnya itu kan mengkilap ya, ada 2 sisi nih. Kita jangan pakai yang nggak mengkilapnya, nanti dia nempel kalau pas mau digoreng nggak bisa copot. Jadi kita pakai bagian yang mengkilap ini, kemudian kita letakkan adonan yang sudah dibaluri dengan terigu ke atasnya. Ini ukurannya kurang lebih berapa ya? Sekitar 7 atau 8 cm. Si kotaknya ini bebas aja, yang penting ini nanti memudahkan kita ketika kita mau menggoreng nanti. Supaya adonannya itu udah nggak lagi tersentuh oleh tangan kalau sudah full proofing gitu ya bun. Sebenarnya ada juga alat khusus tatakan donat, tapi karena ini murah dan gampang didapat, jadi saya pakainya ini. Karena dia itu cepat rusak ya, cepat kotor dan cepat berminyak. Jadi ini biasanya saya ganti setelah 5, 6 atau 7 kali pemakaian. Kalau dirasa kondisinya udah nggak oke, udah berminyak, itu nanti nggak saya pakai lagi, saya ganti dengan yang tatakan baru. Nah seperti itu ya, ini kita letakkan, kemudian kita urutkan satu persatu sesuai dengan urutannya. Untuk teknik membuat donat itu sebenarnya ada banyak ya bun, macem-macem. Kalau menurut saya untuk bunda yang masih baru belajar, bisa mencoba resep yang paling ekonomis, karena donat itu sebenarnya resepnya banyak yang berbeda-beda. Ada yang pakai susu, ada yang pakai telurnya banyak. Itu perbedaannya yang memang premium dan ekonomis. Kalau memang resepnya udah oke, tapi tekniknya kita juga masih kurang, itu hasil donatnya juga nggak maksimal. Jadi memang sebaiknya ambil satu resep dulu, kemudian kita pelajari tekniknya dengan benar. Jika kita sudah merasa tekniknya sudah pas, hasil donatnya sudah bagus, baru bisa kita modifikasi resep-resep sesuai dengan selera kita. Misalnya ditambahkan telurnya atau ditambahkan susu, seperti itu ya. Nah, selesai dibaluri terigu semuanya, nih udah siap, kita mau proses digasing atau pengeluaran gas. Ini untuk sebagian orang, di beberapa teknik ada yang didiamkan dulu 10 sampai dengan 20 menit. Tapi kalau saya, karena ini donatnya lumayan banyak, dan menurut saya ini selama saya proses membaluri dengan terigu pun dia udah proses resting ya. Jadi adonan yang pertama tadi kita baluri terigu itu udah cukup rileks. Ciri-ciri adonan yang rileks itu kalau ditekan dia nggak balik lagi ke bentuk semula ya. Nah ini untuk adonan 17 gram kira-kira besarnya segini. Nih kurang lebih bisa dengan ditepuk seperti ini 1 kali atau 2 kali, pokoknya pinggir-pinggirnya itu udah nggak ada lagi gelembung. Jadi dia nggak terlalu gepeng ya, besarnya kurang lebih segini nih, ini pas nih bun. Nah ini saya contohin. Nah ini saya kasih contoh adonan yang terlalu gepeng. Jadi terlalu ditekan oleh scraper, kemudian kita tekan lagi pakai tangan, kemudian kepencet kayak gini. Pengennya itu maksudnya donatnya lebar gitu ya. Tapi karena terlalu ditekan, jadinya dia nanti hasilnya kopong. Jadi ini perbedaan antara yang tidak terlalu ditekan sewajarnya gitu ya, hanya untuk mengeluarkan gelembung, sama yang terlalu gepeng. Nah yang seperti ini tuh terlalu gepeng ya bun, jadi nanti kalau digoreng pun hasilnya itu biasanya kopong kalau terlalu gepeng kayak gini. Jadi kalau ukuran donat yang 17 gram itu diameternya kurang lebih ya sekitar 6 atau 6,5 ya. Nah yang ini akan saya simpan, nanti saya akan coba goreng barengan dengan donat-donat yang lainnya. Oke, kita lanjutin untuk degasing, dipencet-pencet, keluarin gasnya adonan-adonan selanjutnya. Nah ini cukup dipencet sedikit pakai scraper, ditekan kemudian ditepuk. Nah yang ini atau bisa juga langsung ditepuk seperti itu ya, 1 atau 2 kali tepukan, kemudian diratakan pinggir-pinggirnya, diletakkan kembali, kemudian atau mau dipencet-pencet kayak gini juga boleh, tapi jangan terlalu ditekan ya, kayak gitu. Jadi bisa ditepuk langsung, bisa menggunakan scraper ataupun dipencet-pencet pakai tangan. Yang penting jangan terlalu gepeng ya. Nih lihat perbandingannya antara yang memang normal size-nya sama yang tadi terlalu gepeng. Kalau saya biasanya cara cepet langsung saya tepuk-tepuk semuanya bun. Nah kayak gini ya biasanya saya tuh. Kemudian pinggir-pinggirnya kita pastikan lagi bahwa permukaannya itu rata. Sisi kanan dan kirinya tidak ada yang menggelembung, hanya di satu sisinya.
Lihat ya, ini masih bervolume nih. Nah ini lihat, ini tuh yang gepeng banget yang tadi saya contohin. Nanti saya taruh di pojokan situ, kemudian saya akan goreng terakhir. Nah kita lihat lagi ya perbandingannya nih antara donat yang tidak terlalu ditepuk pencet dengan sampai gepeng gitu ya, sama yang cuman ditepuk sewajarnya aja. Nah selanjutnya kalau sudah selesai semua, bisa kita tutup menggunakan plastik ataupun kain kering ya. Kemudian kita diamkan kurang lebih selama 60 menit. Ini selama nunggu mengembang, ini saya siapkan dulu tatakannya. Kemudian ini saya alasi dengan tisu, nantinya kalau sudah selesai ditiriskan, saya taruh di situ. Nah ini setelah 60 menit donatnya udah mengembang dan siap untuk digoreng. Ciri-ciri adonan yang siap digoreng itu sudah terasa enteng dan kalau ditekan itu dia tidak balik lagi ke posisi semula. Kita masukkan atasnya terlebih dahulu, satu persatu, digoreng dengan minyak yang banyak. Ini saya pakai 1 liter, kemudian kita balik 1 kali aja kalau satu sisinya itu sudah kecoklatan. Gunakan api sedang, cenderung kecil tapi minyaknya jangan sampai nggak panas ya. Jadi kalau minyaknya kurang panas itu nanti donatnya banyak sekali menyerap minyak. Jadi apinya jangan terlalu kecil ya, sedang aja. Kalau udah mulai terasa panas minyaknya boleh dikecilin lagi sedikit. Jadi dimainin gitu apinya ya. Nah kemudian ini kita lanjutkan terus, kita tiriskan. Setelah donatnya itu tiris, kita pindahkan ke atas tisu seperti ini. Nah lanjut, ini dia white ringnya nggak terlalu tinggi banget, tapi ya lumayan ya, ini tuh kalau sampai 2 hari sih masih empuk. Nah ini dia gorengan yang terakhir, itu ada satu yang tadi paling gepeng sendiri nih Bun nih. Kita lihat ya, dia itu karena terlalu gepeng, jadi kalau dibalik lihat, nanti dia akan menggelembung nih yang ini nih. Wah lihat ya, tuh perbedaannya tuh karena terlalu ditekan, jadi dia kopong isinya kayak gini tuh ya. Makanya jangan terlalu ditekan, jadi pelan-pelan aja. Memang untuk membuat donat yang tanpa lubang itu resikonya seperti itu ya, kalau terlalu ditekan dia bisa kopong. Jadi kalau untuk yang baru belajar, bisa dicoba dengan cara diberi lubang aja di tengahnya, itu sih lebih aman karena nggak ada resiko menggelembung di tengah atau kopong ya. Jadi bisa dibolonginnya itu pakai tutup botol ataupun bisa dibolongin dengan spuit atau tutup pulpen juga bisa. Nah ini dia hasilnya donat-donat yang tadi sudah digoreng. White ringnya belum terlalu tinggi tapi segini aja udah empuk banget alhamdulillah. Ini dia kita lihat donat yang tadi digorengnya kopong ya. Kalau kita buka itu memang sedikit menyerap minyak dan juga dalamnya itu isinya penuh dengan udara. Tuh seperti ini, nggak padat ya. Ini karena tadi tuh terlalu ditekan. Jadi kalau ada yang komen kalau udah resepnya dicoba dan enak tapi kok kenapa hasilnya kopong, itu kemungkinan terlalu ditekan ya Bun. Resep ini tuh yang selalu saya pakai kalau saya jualan donat. Jadi nggak ada yang saya kurang-kurangi dan nggak ada yang saya tambah-tambahkan. Seperti inilah resep andalan saya untuk jualan donat ekonomi sehari-hari. Sekian dulu videonya ya Bun. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah informasi, mohon dikoreksi di kolom komentar. Atau kalau ada Bunda yang punya tips dan trik dalam membuat donat juga boleh tulis ya di kolom komentar. Kalau Bunda mau tahu video-video lain, ide-ide jualan, dan bagaimana cara pengemasan, juga berapa sih modal membuat donatnya, ada di video-video saya sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.